kita lanjut ke dokumen 11 ya teman-teman. Ada bukti kas keluar atas pelunasan pajak. Sebelum mencatat ke kas payment journal, kalian cari tahu dulu ketiga akun ini. Yang ini teman-teman. Berapa nomor akunnya? Bisa dilihat di trial balance pada halaman 5. Nah, di sini teman-teman. Yang ini. Akunnya bisa teman-teman ingat, lalu nanti catat sesuai dengan masing-masing nominalnya yang dibayarkan ke kas payment journal sesuai dengan nomor akunnya. Kita tulis nominalnya dulu ya teman-teman. Lalu kita catat nomor akunnya yang tadi dilihat di trial balance. Yang ini ya teman-teman. Yaitu yang pertama 2130. Yang kedua 2132. Yang ketiga adalah 2134. Kemudian teman-teman totalkan jumlah yang dibayarkan dan catat di bagian cash in bank, yaitu 43.782.000. Catat di sini ya teman-teman. Jangan lupa isi juga tanggal dan nomor dokumennya. Yang ini teman-teman. Tanggalnya yaitu tanggal 13. Nomor buktinya adalah BKK 1205. Lalu teman-teman tulis deskripsinya, yaitu pelunasan SPT bulan November. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk dokumen ke-11. Lalu kita lanjut ke dokumen 12 ya teman-teman. Nah, di dokumen 12 masih bukti kas keluar, tapi kali ini adalah pelunasan utang dagang. Maka kalian catat juga ke dalam kas payment journal sesuai saldo yang dibayarkan, yaitu 50.125.000. Catat di bagian akun payable dan cash in bank. Di sini teman-teman.
Sama di sini teman-teman. Dan jangan lupa kalian catat tanggal dan nomor bukti. Tanggalnya yaitu tanggal 14. Nomor buktinya adalah BKK 1206. Kemudian catat deskripsinya, yaitu PT Tensekon. Seperti ini ya teman-teman untuk dokumen ke-12. Dan kita lanjut ke dokumen 13 ya teman-teman. Nah, berbeda dengan 12 transaksi sebelumnya, kali ini ada bukti memorial. Dan bukti memorial ini harus kalian catat ke dalam general jurnal atau jurnal umum. Caranya perhatikan dulu bukti memorial ini dibuat untuk transaksi apa. Nah, di sini ada penghapusan piutang. Ini teman-teman. Atas nama konsumen toko demi waktu. Ini teman-teman. Jadi di sini salah satu konsumen itu dinyatakan tidak bisa lagi membayar piutangnya, sehingga PT Garmindo Jaya harus menghapus saldo piutang atas nama toko demi waktu. Nah, gimana caranya? Pertama, kalian buka dulu kebijakan akuntansi. Ada di halaman 2 pada poin kelima. Nah, ini ya teman-teman. Yaitu di sini pencatatan untuk penghapusan piutang dilakukan dengan menggunakan metode cadangan. Nah, kalau ada keterangan menggunakan metode cadangan, maka kalian harus menggunakan akun cadangan kerugian piutang atau bahasa Inggrisnya Allowance of Doubtful Debt. Ini teman-teman. Maka langsung saja kalian buka General Journal. Kemudian kalian catat deskripsinya Allowance of Doubtful Debt di sisi debit. Lalu nomor akunnya adalah 1140. Kemudian catat nominalnya di kolom debit yaitu 25.675.000. Lalu kalian catat juga akun receivable di deskripsinya di sisi kredit. Lalu nomor akunnya adalah
1130. Kemudian catat nominalnya di kolom kredit, yaitu 25.675.000. Kemudian catat juga di deskripsinya, yaitu penghapusan piutang. Dan jangan lupa teman-teman catat juga tanggal dan nomor buktinya. Tanggalnya yaitu 14 Desember. Di sini ya teman-teman. Dan nomor buktinya adalah BM 1201. Seperti itu ya teman-teman untuk dokumen ke-13. Kita lanjut ke dokumen 14 ya teman-teman. Kali ini mari kita bahas transaksi dokumen ke-14, yaitu ada transaksi atas penjualan kredit kepada salah satu konsumen, yaitu toko Sinar Digital. Nah, kalian tinggal catat saja total penjualan pajak keluaran dan total piutang atas transaksi tanggal 14 Desember ini ke dalam sales journal atau jurnal penjualan kredit. Kemudian catat nominal piutang dagang ke akun receivable, yaitu 58.410.000. Catat di akun receivable. Dan jangan lupa catat juga nominal total penjualan dan pajak PPN-nya ke dalam sales dan VAT out. Total penjualannya yaitu 53.100.000. Catat di kolom sales. Kemudian PPN-nya yaitu 5.310.000. Catat di kolom VAT out. Dan jangan lupa kalian catat tanggal dan nomor fakturnya, yaitu tanggal 14 Desember. Dan nomor fakturnya adalah FGJ 1203. Dan deskripsinya adalah toko Sinar Digital. Lalu, kosongkan dulu cost of merchandise sold dan merchandise inventory, karena bagian ini harus dihitung pada inventory card. Caranya, kalian buka dulu inventory card-nya. Yang ini ya teman-teman. Lalu lihat atas produk yang pertama itu berapa unit yang dijual.
Nah, di sini ada sebanyak 15 unit. Yang ini ya teman-teman, 15 unit. Nah, untuk menjual sebanyak 15 unit, karena ini adalah metode FIFO, maka kalian keluarkan dulu stok barang yang pertama masuk, yaitu yang harga per unitnya 1.200.000 sebanyak 8 unit. Lalu catat di kolom sold. Kemudian kalian kalikan 8 kali 1.200.000, yaitu hasilnya 9.600.000. Lalu karena unit yang dijual ada sebanyak 15, maka kalian ambil sebanyak 7 unit. Dari stok barang yang kedua, yaitu yang harganya per unitnya 1.250.000. Karena stok yang pertama sudah habis dikeluarkan semua, lalu tinggal kalikan unit dan unit kos, dan hasilnya yaitu 8.750.000. Catat di kolom total bagian sold. Jadi untuk penjualan di tanggal 14 ini sebanyak 8 unit mengambil dari stok barang dengan unit kosnya 1.200.000 dan 7 unit mengambil dari stok barang yang kedua dengan unit kos 1.250.000. Karena ini adalah metode FIFO, lalu sekarang kalian hitung sisa barang yang tersedia setelah dilakukan penjualan. Caranya 35 unit dikurang dengan 7 unit, lalu catat hasilnya di kolom unit di bagian balance, yaitu hasilnya 28 unit. Di sini teman-teman catat di kolom unit bagian balance. Lalu catat kembali unit kosnya yang harganya 1.250.000. Lalu kalikan unit dan unit kos. Hasilnya catat di kolom total, yaitu 35 juta. Nah, maka sekarang stok barang yang tersisa itu hanya satu jenis, yaitu yang harga per unitnya 1.250.000. Nah, yang unit kosnya 1.200.000 itu sudah habis terjual semua. Lalu jangan lupa tulis tanggalnya, yaitu tanggal 14 Desember. Di sini teman-teman. Seperti itu untuk metode FIFO untuk produk yang pertama. Lalu sekarang kita hitung juga untuk barang yang kedua. Kalian catat dulu tanggalnya, yaitu tanggal 14 Desember. Di sini dijual sebanyak 18 unit, maka kalian keluarkan dulu stok yang pertama, yaitu yang 10 unit. Lalu catat di kolom unit bagian sold. Kemudian catat kembali unit kosnya, yaitu 1.360.000. Lalu kalikan unit dan unit kosnya. Dan hasilnya adalah
13.600.000. Catat di kolom total. Baru sisanya 8 unit mengambil dari stok barang yang kedua, yang harganya per unitnya 1.400.000. Di sini teman-teman, catat di kolom unit. Unit kosnya 1.400.000. Lalu kalikan unit dan unit kos, dan hasilnya yaitu 11.200.000. Catat di kolom total pada bagian sol. Nah, seperti ini untuk produk yang kedua, itu terjual sebanyak 18 unit dengan rincian 10 unit dari barang yang unit kosnya 1.360.000 dan sisanya 8 unit mengambil dari stok barang yang unit kosnya 1.400.000. Maka sekarang di gudang untuk barang yang kedua itu tinggal tersisa sebanyak 20 unit. Sini teman-teman. Dari mana? Dari 28 unit dikurangi 8 unit, hasilnya 20 unit. Lalu catat di bagian balance pada kolom unit. Lalu catat kembali unit kosnya, yaitu 1.400.000. Lalu kalikan unit dan unit kos, yaitu hasilnya 28 juta. Catat di bagian balance pada kolom total. Maka sekarang harga pokok penjualan untuk kedua produk itu sudah selesai dihitung dan tinggal kalian tambahkan saja untuk dicatat di sales journal. Tambahkan 9.600.000 ditambah 8.750.000 dan tambahkan juga 13.600.000 ditambah 11.200.000, yaitu hasilnya 43.150.000. Lalu catat di cost of merchandise sold dan merchandise inventory. Di sales journal. Di sini teman-teman catat di cost of merchandise sold dan merchandise inventory, yaitu 43.150.000. Sampai di sini teman-teman. Seperti ini teman-teman untuk dokumen ke-14. Kita lanjut ke dokumen 15 ya teman-teman. Ada voucher kas kecil atas pembayaran listrik, air, dan telepon yang terutang dan masuk pada akun accrued expense. Kalau ada voucher kas kecil, langsung saja kalian catat ke dalam petty cash journal. Yang ini ya teman-teman. Lalu kalian catat deskripsinya, yaitu pembayaran listrik, air, dan telepon. Sini teman-teman catat.
Kemudian jangan lupa catat tanggal dan nomor buktinya, yaitu tanggalnya 15 Desember. Dan nomor buktinya adalah PKK 1202. Dan catat juga accrued expense ke dalam akun name. Yang ini ya teman-teman, accrued expense. Dan kalian cari nomor akun dari accrued expense di trial balance. Yaitu 2120, nomor dari accrued expense. Kemudian catat di dalam kolom nomor akun. Di sini ya teman-teman. 2120. Kemudian jangan lupa catat nominalnya ke dalam kolom amount di sisi debit dan kolom petty cash di sisi kredit, yaitu Rp4.873.250. Seperti ini ya teman-teman untuk dokumen ke-15.